Saya juga pernah ditarget menjadi tersangka. Silakan aja. Ada Tuhan kok yang nolong saya. Buktinya kan sekarang Pak Dedi tanpa ada yang meminta dia turun, dia mengambil bagian di dalam pengungkapan kasus ini. Itu caranya Tuhan. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya. Selamat dulu Pak. Silakan Pak untuk dimulai pertanyaan. Saudara ahli, terima kasih atas kehadirannya dalam saksi. Ya, saudara saksi, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini untuk di sidang PK. Pertama, kami ingin menanyakan kepada saudara saksi, apa betul saudara saksi pernah menjadi penasihat hukum bagi 5 pemohon PK di sini? Ya betul, tahun 2016 ya, selain Rivaldi ya? Betul, 2017 ya. Jadi tidak usah sebut namanya lagi, pokoknya dari 6 selain Rivaldi ya? Saya ulang lagi, 2017 ya? Saudara pertama kali mendapatkan kuasa tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Baik, sesuai dengan dokumen yang kami miliki, kami mendapat kuasa pertama dari orang tua Eko, yaitu namanya Bapak Kosin Supriyadi. Itu dulu ya, tertanggal 28 September 2016. 28 September 2016 ya. Oke. Yang kedua, kami juga menerima kuasa dari orang tua para tersangka lainnya itu tanggal 11 Oktober 2016. Jadi orang tuanya dulu yang memberikan kuasa kepada kami. Oke. Lalu kemudian dilanjutkan setelah memasuki persidangan, kami merubah surat kuasa dari Eko tanggal 18 Januari 2017 dan untuk saudara Hadi CS 4 orang ya, itu tanggal 18 Januari 2017. Jadi untuk pendampingan di pengadilan itu. Betul. Oke, terima kasih saksi. Ya, jadi saudara saksi tidak pernah mendampingi para terpidana di Polres Cirebon, tidak pernah ya? Belum tahu masalahnya. Belum tahu masalahnya ya. Pertama kali mengetahui masalah itu tadi tanggal 26 September 2016 atau sebelumnya? Betul. Karena saya kedatangan daripada orang tua tersangka Eko. Itu tanggal 26 ya, 26 September itu ya, Ya. 2016 ya. Sebenarnya sebelumnya dia menceritakan, lalu saya bilang saya investigasi dulu ke Cirebon, saya ke Cirebon dengan tim saya untuk melihat kondisi real apa yang disampaikan oleh orang tua daripada Eko kepada saya, lalu kemudian tanggal 26 saya terima. Oke, jadi sesudah terima kuasa langsung bisa bertemu dengan para tersangka waktu itu. Saya langsung datang ke Polda, karena saya juga mantan di Polda dulu, saya buka akses, saya bertemu dengan saudara Eko. Saya lihat di dalam fisiknya itu masih banyak luka-luka. Hanya Eko doang atau yang lain juga sama? Saya terima untuk Eko. Baru dilanjutkan dengan 4 tersangka lainnya. Setelah orang tua memberikan kuasa kepada saya, dan saya juga datang ke Polda menyampaikan kepada rekan-rekan di sana bahwa saya kuasa hukum yang hidup, dan mereka juga dipertemukan untuk saya karena penyidik dengan saya, dan memang kondisi mereka sangat memprihatinkan luka-lukanya, sehingga ada tidak lanjut dari saya, dari kantor kami mengirim surat kepada Polda Jabar untuk dilakukan perawatan, jangan diapain, karena tindakan itu sangat miris buat saya. Terus dikabulkan ya untuk perawatan betul, karena penyidik itu menyampaikan kepada kami ini sudah dirawat mereka, di samping juga surat yang telah saya kirimkan secara formal, ada buktinya. Surat itu kami bawa ke sini sebagai bukti penerimaan yang diperoleh oleh rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Oke, sesudah saudara bertemu berarti hampir 1 bulan ya, dari tanggal 26 ya, 26 sampai 1 bulan sampai 1 bulan setengah. 1 bulan sampai 1,5 bulan ya. Ya. Itu masih memprihatinkan ya. Masih juga lukanya Bisa terlihat. diperlihatkan
Ini lebih parah dari ini atau masih kurang lebih sama dengan fotonya? Bisa Untuk ini pernah sih dari ini Pak. Yang di Polda udah agak sembuh ya, tetapi ini gambar ini pernah diperlihatkan di depan majelis pada saat persidangan di pengadilan negeri Purwo. Karena ini juga kami dapat, ini kan sudah berkeliaran di dunia medsos. Pada saat pemeriksaan, betul, kami lihat dari di ruang sidang. Tapi ketika di Polda, ini bukan ini yang baik. Samping surat yang kami sampaikan kepada Polda Jabar perawatan, jangan dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas. Sudah baik, karena ini kan udah ini fokus ke suara Pak Jody. Saya lanjut yang mulia. Sesudah dilihat ada luka-luka, saudara mendampingi sampai di pengadilan. Masih mereka luka-luka atau sudah sembuh waktu persidangan? kalau secara fisik, kalau sudah ahli soal kesehatan, bekas-bekasnya masih terlihat. Masih terlihat. Oke, jadi penekanan pertama adalah saudara ahli, saudara saksi tidak pernah mendampingi dari awal diperiksa dari Polres Cirebon atau di Polda, baru mendampingi pertama adalah dari tanggal 26 September ya. Betul ya? Susah Pak Tony. Jadi hampir 1 bulan sejak ditangkap ya, 26 hari sejak ditangkap, berarti tidak didampingi oleh pengacara begitu ya? Betul. Nah, jadi baru mendampingi tanggal 26. Betul ya? Kondisi masih luka. Saya mau tanya kepada persidangan, apa yang saudara alami ketika mereka dibawa ke persidangan? Apakah ada tekanan, apakah ada mencekam, atau bagaimana situasi persidangan saat itu? Baik, jadi sebenarnya begini, kami sempat melakukan upaya hukum pra-peradilan di pengadilan negeri Cirebon. Hanya pada saat persidangan pertama kan pihak kepolisian Polda Jabar tidak hadir, termasuk juga kepolisian regional Cirebon Kota dan kejaksaan, sehingga sidangnya ditunda satu hari berikutnya. Nah, pada saat kami belum persidangan satu ini berikutnya, perkara pokoknya disidangkan, sehingga kami hadir untuk memenuhi persidangan perkara pokok. Sehingga perkara pra-peradilan itu nggak sempat dilanjutkan lagi, maka dulu dengan sendirinya. Belum pernah jadi belum sempat dibacakan Belum pernah, karena pada saat sidang pertama kami hadir, tapi dari termohon Polda Jabar, Kepolisian Resort Cirebon Kota maupun kejaksaan itu tidak hadir. Waktu itu sidangnya tertutup atau terbuka untuk para terpidana? Untuk sidang kasus ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka, yang siapa, yang tertutup siapa? Ada momen-momen tertentu waktu itu majelis hakim meminta sidang tertutup pada saat pemeriksaan hal yang sifatnya sensitif, karena di sini kan karena di sini kan ada sangkaan nih masalah undang-undang kesusilaan menyangkut masalah anak. Gitu. Jadi di momen itu sidangnya tertutup. Tapi pada saat dibuka ini sudah terbuka. Oke. Saya mau tanya lagi, saudara saksi. Saudara saksi pernah bertemu dengan Pak Pasren atau dengan Siapa? Teguh, ya, atau dengan Afi, Kafi, anaknya Pak Pasren, ya. Saudara pernah bertemu ketika menangani peristiwa itu? Saya pernah didampingi oleh keluarga datang ke kediaman Pak Pasren. Tujuannya sebenarnya sederhana, untuk bertanya kenapa anaknya bisa lolos, sementara mereka ini tidak lolos. Tapi Pak Pasren pada saat itu dengan arogannya, udah sana, itu urusan polisi, kepolisian. Kami aja tidak melakukan manusiawi, apalagi keluarga mereka. Tidak dipersilakan kami duduk, langsung berdiri di teras begitu. Udah, nggak ada saya, langsung ke polisi aja. Jadi kelihatan arogan gitu ya, Pak. Panas banget. Ya sekarang aja kan kelihatan ya, tidak. Dia kan jujur. Oke. Kemudian juga termasuk saudara Teguh. Ini kan Teguh ini kan orang yang berbohong. Sekarang aja nangis dia. Ketika diwawancara di podcastnya Pak Didi, seandainya pada saat itu dia jujur, itu bebas semua itu. Termasuk juga si Udin, siapa lagi tuh?
yang tukang ngebohong itu, termasuk Dusi Dewa Kembar itu, ngebohong semua itu pengadilan itu. Sekarang kan terbuka nih, di kantor mengatakan saya kan pernah melintas di situ. Cerita di pengadilan dia mengatakan melintas, dilempari, diteriakin sama anak-anak, nggak ada, bohong semua. Kasihan tuh mereka udah 8 tahun nih menderita. Jadi saudara saksi yakin kalau saat itu Udin, Teguh, Sarifudin, Liga Akbar kalau bercerita seperti saat ini mereka pasti akan bebas. Saya yakin hakim juga pada saat itu udah ngomong kok di ruang persidangan. Jika tidak terbukti saya akan bebaskan. Habis itu apa? Demo berjilid-jilid. Saya itu tidak bisa keluar dari ruang persidangan. Sebelum sampai ke demo, saya mau pastikan ya. Saudara ketemu Pak Pasrek, ketemu Teguh, ada kasih amplop nggak? Wih, borok kasih amplop. Ya, kita tidak pernah berpikir untuk mempengaruhi mereka. Kita hanya berpikir bagaimana dia mengatakan sebenarnya kenapa anaknya bisa lolos. Karena di dalam putusan kan ada menyatakan Itulah semua rekayasa yang terjadi ya, di dalam persidangan. Sehingga ketika ada acara televisi saya yang dipandu oleh Ibu Dwi Adi, saya mengatakan ada rekayasa hukum yang terjadi pada saat proses penyidikan di Polres Cirebon. Makanya perkara ini booming. Saya kan hari ini di Bintang Polda Jabar, tempat saya berdinas. Saya juga pernah ditarget menjadi tersangka. Silakan aja. Ada Tuhan kok yang nolong saya. Buktinya kan sekarang Pak Dedi tanpa ada yang meminta dia turun ya mengambil bagian di dalam pengungkapan kasus ini. Itu caranya Tuhan. Buat saya sebagai orang yang percaya, gitu kan ya. Nggak ada kita. Ibaratnya rekayasa semua itu, ini asli original ini. Jadi supaya didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia dan termasuk juga petinggi-petinggi di negara ini. Yang dijalin orang kecil, kan ya. Gitu. Jadi sekali lagi inilah kesempatan bagi saudara saksi untuk karena klien kami itu ya Teguh, Okta, Sarifudin dan juga Trump itu adalah juga klien kami ya. Betul. Ketika pemeriksaan di Polda kami mendampingi beberapa bulan yang lalu ya. Jadi terkait dengan pemeriksaan saudara saat itu yang diduga ada yang memberikan uang terkait dengan mempengaruhi dalam putusannya. Inilah kesempatan bagi saudara saksi untuk mengklarifikasi karena saudara berada di bawah sumpah. Betul. Ya, hukumannya akan jauh lebih berat kalau terbukti berbohong kan itu. Sekali lagi tidak pernah mempengaruhi Pak Pasreng, Pak Teguh untuk memberikan amplop uang, tidak pernah ya. Boro-boro. Saya ini dokter filsafat. Ya. Saya Profesor Arif Sidarta ini dosen filsafat Pancasila. Se-Indonesia dikenal. Jadi nggak mungkin saya melakukan suatu kecurangan ilmu pengetahuan, ya, dalam rangka katakanlah untuk membuat suatu kegaduhan di dalam proses pembuktian. Nggak mungkin, ya. Saya punya kualitas keilmuan, walaupun saya merangkap sebagai pengacara. Oke, nggak mungkin lah, ya, jauh lah. Apalagi saya ini keluarga saya juga keluarga pendeta, gitu kan. Untuk hal-hal kebohongan itu, jauh lah dari pikiran saya. Oke, terima kasih saudara saksi. Terakhir mungkin saya tanya suasana sidang saat itu apakah bagaimana suasana sidang? Mencekam, kemudian ada perlu ada aparat dan bagaimana kira-kira suasananya dan demo saudara tahu dari siapa supaya satu pertanyaan dijawab sekaligus. Ya, sebenarnya suasana waktu itu nggak netral lagi. Saya lihat walaupun keputusan hakim disebutkan seolah-olah kan netral. Ya, saya kasihan juga dengan hakim yang 3 orang pada saat itu yang sudah diintimidasi secara psikologis kan ya. Ini aja saya ibaratkan ini satu ruang persidangan yang di atas dulu, kan ruangnya di atas nih. Ya, ini pintu ini digedor-gedor, diteriakin. Yang teriakin dari mana? Demo Bisa masuk sampai ke itu. digedor pintunya. Kan Allah mereka nanti begitu. Nah sekarang kemarin saya lihat ada yang mengaku bagian dari pendemo, udah minta maaf. Saya udah ketemu, lo demo waktu itu, lo harus minta maaf dong. Gue spanduk, bahwa saya pendemo waktu itu. Gue tuh segitu tadi ketemu saya sama dia. Apa sampai tangan pakai tadi? Saya cuma peserta doang. Terus siapa sponsornya? Saya kan mantan kepala reserse ya, tahu saya gitu-gitu sponsornya pasti ada. Ngomong kosong lah gitu kan. Kosong. Jadi semua bukti-bukti persidangan juga nggak nyambung dengan tuduhan. Batu utuh, katanya dilempar. Kalau dilempar kan berarti kan ada benturan, gaspal, terjadi perubahan fisik. Ini nggak ada
bambu siapa? Utuh begitu, katanya dipakai mukul, kan mau kosong. Terus ada samurai dipakai tusuk, berdasarkan hasil kedokteran forensik tidak juga luka tusukan. Ini kan semua udah patah dalam ruang persidangan, termasuk juga sepeda motor, katanya rusak, kita turun sama hakim kok ke lantai bawah, karena motornya kan disimpan, ada kok kerusakan motor. Baju dihadirkan, baju dihadirkan digigit-gigit diberitakan kok mana tusukannya, sementara dalam dakwaan ada tusukan, Ada lihat ada bekas tanah ya liat. ada, nggak ada tusukan. Kalau tusukan berarti berlobang dong kan ya. Baju Vina dengan baju Eki dihadirkan. Semua dihadirkan dalam persidangan. Termasuk ada baju Eki karena di dalam barang bukti kami tidak dapat ketemu. Ada Pada saat itu yang ada bukan apa namanya? Dia pakai celananya nggak baju waktu itu karena kan menyangkut masalah ada tusukan di bagian dada. Ternyata apa yang didakwakan dalam dakwaan itu ada tusukan. Kalau orang ditusuk menggunakan baju, masa bisa lagi langsung ini bersatu kembali, kan nggak logis juga tuh. Nah artinya sebenarnya hakim pada itu udah baik, gitu kan? Udah melihat persoalan ini, persoalan yang tidak ada kaitannya dengan 340, 338 dengan undang-undang kejahatan seksual terhadap anak, ya. Tapi karena demo ini nggak henti-henti, gitu kan ya? Suasana persidangan juga menjadi ricuh. Apalagi pada saat dari transaksi perbalisan, itu polisi-polisi itu bawa senjata. Saya kan mantan kepala reserse, tahu saya kalau anak buah saya pegang senjata di mana, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Saya minta kepada hakim waktu itu, ya mulia ini anggota bawa senjata, aman-aman, saya nggak mau sidang. Gimana dia kalau emosi tiba-tiba jadi termakinan? Ya, pada saat itu. Padahal di depan itu ada propos tuh hadir tuh. Jadi benar-benar ini ada permainan tingkat apa ya? Dewa kali kan ya? Terus kasih videonya juga hadir itu. Hadir tuh. Semua jaksa-jaksa hadir tuh. Karena lawan berat mereka cuma kami dari kantor kami. Mungkin kantornya Ibu Titit gak dipertimbangkan sama dia sama kantornya Ibu Budi. Gitu. Karena mereka tahu ini pengacara ini mantan polisi nih, agak keras mainnya gitu kan, agak berani. Jadi mereka juga mencoba kan mempengaruhi saya. Saya bilang suatu ketika saya di demo, saya datang demonya. Kalau saya harus mati di sini ya mati aja, tapi di pengadilan matinya. Dia datang itu berdemonya tuh, kata mau demo. Bapak jangan bela-bela membunuh, kamu udah tahu belum? Mereka melakukan pembunuhan, di mana? Saya bilang kan, itu kecelakaan saya gitu. Karena saya juga turun ke TKP, melihat katakanlah ada di situ benturan sepeda motor di marka permanen, terus ada juga di aspal itu, terus di bawah itu kan masih ada darah tuh, walaupun potongan dagingnya tidak diambil oleh polisi lalu lintas. Tapi keterangan daripada rekan-rekan penyidik yang baik pada saat itu lalu lintas itu mengatakan ini masih kecelakaan tunggal. Kan lucunya nih, kepolisian dijelek-jelekan juga sama penyidik Polres Cirebon itu. Kenapa saya katakan jelekan? Itu dari teknologi sekarang, ya. Katanya nggak ada ahlinya di kepolisian. Itu kan sama dengan menjelekkan kepolisian. Saya ini sekolah reserse 4 kali di Mendung. Kita sudah menggunakan adopsi teknologi dari Jerman kok. Jadi sebelum gelombang-gelombang lain katakanlah mengadopsi teknologi, bahwa polisi itu udah canggih tuh teknologinya semua dari Jerman kok. Dan saya gurunya reserse. Makanya ketika saya ngajar di kampus itu tentang kebayaran hukum pidana, setiap mahasiswa saya minta untuk membuat berkas perkara seperti yang dibuat oleh penyidik, supaya mereka mahir, tidak hanya teori. Terima kasih, cukup mulia dari ya, saya hanya menyampaikan ada yang ketinggalan ketika hakim pada saat pemeriksaan saksi perbalisan menanyakan tentang BAP mereka. Hakim hanya menanya, ini tanda tangan kalian enggak? Ya iyalah. Tetapi isinya itu pada saat dibuat di tulisan resepsi kota itu kan bukan yang sebenarnya. Maka digantilah dengan BAP yang dibuat di tulisan Polda Jabar. Tapi hakim pada saat itu kami akan pertimbangkan. Itu aja alasan hakim. Mungkin pada saat itu suasananya kan tidak membutuhkan buat hakim karena di situ berderet tuh banyak di situ. Di sama jaksa juga di pintu itu kan.
Jadi suasana mencekam itu benar-benar terlihat kan. Termasuk juga pada saat dihadirkan itu dokter forensik yang menemukan sperma, kita tanya kok itu banyak. Ini jendela sperma ini harus diapain? Dibilang ini harus dilakukan tes DNA untuk apa? Untuk mengetahui milik siapa. Sementara klien kami semua itu kan ada dalam pengawasan kepolisian. Apa yang susah? Kami nggak pernah melarang kok, malah kami dukung tuh. Saya nggak pernah mengajukan gelar perkara ke Polda, ya. Alasannya bahwa berkas perkara sudah dibawa kejaksaan, jadi kami nggak bisa merespon. Jadi banyak hal sebenarnya dalam pengungkapan ini ya bisa dilakukan secara saintifik termasuk due process of law. Seandainya katakanlah kepolisian Polda Jabar pada saat itu menerima berkas perkara yang secara konsisten dan mengedepankan pembuktian scientific investigation dan due process of law, ini perkara tidak akan pernah disidangkan, udah berhenti di Polda Jabar. Tapi yang terjadi, ya kita walau kan, karena ada polisi yang baik yang saya nilai. Kenapa saya katakan polisi yang baik? Itu poten tadi dan kulihatkan itu sudah viral sebelum mereka dilempar ke apa? Dilimpahkan ke Polda Jabar. Berarti ada polisi yang baik yang melihat kejaliman yang terjadi terhadap penyelesaian mereka, memposting itu, sehingga itu terposting di media. Dan itulah cikal bakalnya sehingga ada keresahan daripada kepolisian resort Cirebon Kota mungkin secara hierarki melaporkan ke Polda Jabar supaya ini ditarik. Seandainya itu tidak ada, itu diam aja. Satu ketinggalan penting ya. Kami mau perlihatkan kepada saksi bisa ke depan. Apakah berkas perkaranya sama seperti yang kami dapat berkas perkara ini? Hanya dapat segitu dengan surat pengantar yang itu. Sebelumnya kami ada dapat berkas karena untuk tersangka Eko kan terpisah disiplin dengan Untuk yang tersangka itu sama yang itu. kalau untuk Eka Sandi sama itu betul ini Betul. Itu petunjuk P19 ya. Itu bukan P21 betul ya. kami nggak pernah dapat. Nah itu persis sama dapatnya ini. Karena yang kami dapat berkasnya yang kami udah cek ke Bu Titin bahwa hanya itu yang diberikan kepada Bu Titin saat itu. Berkas ya. Kami kemarin mendapatkan berkas itu dari pengadilan, bukan dari penyidik. Jadi saya nggak bisa menilai ini. Jadi pada saat di ruang persidangan kami minta memohon Sama nggak? Sama ini berkas itu. tentu pas berbeda karena di sini kan baru pengiriman kembali berkas perkara. Gitu. Sementara yang pengadilan kan yang sudah berdua satu. Kalau ini tadi P19, berarti kan di sini ada kekurangan. Beda ya? Beda. Yang saudara dapatkan di persidangan sama yang sini beda ya? Masih beda. Karena kita masih ada kata Ya, karena sesuai dengan UU pasal 72 ya, bahwa itu kita para pengacara wajib untuk mendapatkan utuh dari P21 untuk dalam mempersiapkan membela kepentingan klien. Terima kasih. Harus cukup ya. Cukup ya. Terima cukup ya? Terima cukup ya? Cukup ya. Keterangan saksi ini gimana para pemohon? Benar ya? Semuanya benar, cuman waktu pas sidang itu seingat saya pas putusan doang yang tidak terbuka, yang semuanya tertutup. Masih yang mulia. Selain itu benar ya? benar. Yang lain, para pemohon nggak ada tanggapan ya? Benar semua ya? Ya, terima kasih Pak atas keterangannya. Yang saya tambahkan, yang lain ditambahkan karena dari agak lupa. Apa tuh? Bahwa Ripaldi itu kan kami coba cross check di ruang persidangan. Karena kan klien kami tidak mengenal mereka. Karena kan tuduhannya 340. Jadi saya minta melalui yang mulia waktu itu majelis hakim, karena klien kami yang 5 orang tidak mengenal daripada Ripaldi, tapi dituduhkan dalam satu berkas dia 340. Maka pada saat itu ketua majelis melakukan verifikasi apakah Ripaldi kenal dengan mereka. Ternyata dalam ruang persidangan pun mereka tidak saling mengenal. Bahwa Ripaldi mengakui tidak mengenal yang 5, khususnya klien kami, dan yang klien kami itu pun tidak mengenal yang Ripaldi. Jadi ini satu catatan penting waktu saya minta kepada majelis hakim, karena ini kan ada perkara tuduhan 340. Artinya kalau kita coba bedah pasal 340, itu kan ada konsep perencanaan. Bagaimana mungkin 340 dijadikan suatu barang pengan, sementara di antara pelapor tidak saling mengenal. Akhirnya waktu hakim mengatakan kalau tidak terbukti akan kami bebaskan. Itulah bahasa yang sampai saat ini saya ingat. Tidak jangan merencanakan di waktu persidangan itu saksi. Cukup ya? Baik.
Terima kasih Pak atas keterangannya, bisa kembali ke belakang. Ya, terima kasih Pak.